Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu yang berjudul Analisis Fungsi Ali dan Direct Failure pada Rangkaian RLC menggunakan MATLAB dan Simulink. Dengan anggota saya sendiri, Rahmaliandini, ada Ahmad Farhatan, dan Ferdinand Eka Wijaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Ferdinand Eka Wijaya. Di samping saya ada Ahmad Fatan dan satu lagi ada Ramalia Andini. Dengan MPM-nya bisa dilihat di PPT-nya. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini itu kita memakai desain rangkaian 3 loop dengan nilai resistor masing-masing itu 1, 2, dan 3 ohm. Sedangkan induktor dan kapasitor memiliki nilai 1 Henry dan 1 Farad. Oke, bisa dilanjut lagi. Di sini ada sinyal masukan yang kita gunakan itu adalah Vin 2 per J omega tambah 1. Yaitu sinyal masukan ini adalah sinyal eksponensial yang nilainya semakin menurun terhadap waktu. Nah, selanjutnya ini seluruh komponen kita ubah seperti di dalam domain frekuensi menjadi impedasi resistor tetap R. Nah, ada impedasi induktor yang kita ubah menjadi J omega, impedasi kapasitor kita ubah jadi 1 per J omega kapasitor, dan ada Vin. Oke, bisa dilanjut. Di sini ada analisa node. Nah, analisa node ini dimulai dari node C yang berada di paling dekat keluaran. Nah, pada node ini dilakukan penyederhanaan kombinasi impedasi untuk memperoleh impedasi ekuivalen. Nah, kita lanjut di node B. Node B itu kita menggabungkan hasil penyederhanaan sebelumnya dengan komponen yang terhubung pada node tersebut. Nah, yang terakhir itu ada node A. Node A itu kita melakukan impedasi ekuivalen yang mewakili bagian kanan pada rangkaian yang seperti tadi di slide sebelumnya. Nah, metode analisis node ini kita pilih karena rangkaian ini memiliki beberapa pencambangan sehingga lebih efektif dibandingkan menggunakan metode lain. Oke, bisa dilanjut. Nah, kita di sini ada impedasi total yang bisa dilihat di PPT. Nah, kita setelah mendapatkan impedasi ekuivalen pada node A, kami menghitung impedasi total rangkaian seperti yang ada di PPT. Nah, impedasi total itu kita menggunakan kombinasi dari resistor pertama, induktor pertama, dan impedasi ekuivalen pada node A yang pada PPT sebelumnya juga ada. Kemudian kita menggunakan prinsip pembagi tegangan yang bisa dilihat di PPT dengan untuk menghitung tegangan pada node A. Nah, setelah nilai tegangan node A diketahui, memakai pembagi tegangan, kita memperoleh tegangan keluaran yang berada pada kapasitor paling kanan. Nah, tahapan ini menjadi dasar dalam memperoleh hubungan matematis antara input dan output sistem. Oke, bisa dilanjut. Oh ya. Oke, dilanjut. Di sini itu kita memperoleh fungsi Ali sistem. Nah, fungsi Ali ini adalah perbandingan antara tegangan keluaran dan tegangan masukan pada domain frekuensi. Nah, setelah hasilnya kita substitusikan dan sederhanakan, diperoleh fungsi Ali-nya adalah H omega 2 per, seperti yang bisa dilihat, J omega tambah 1, J omega tambah 2, J omega tambah 3. Nah, dari fungsi Ali tersebut dapat diketahui bahwa sistem memiliki 3 pol pada nilai minus 1, minus 2, minus 3. Nih, karena seluruh pol itu berada pada bagian kiri bidang kompleks, maka sistem ini bisa kita katakan stabil. Yang artinya itu adalah respons sistem akan semakin mengecil seiring bertambahnya waktu dan tidak mengalami ketidakstabilan. Oke, lanjut. Di sini ada output frekuensi, inverse Fourier, dan pecahan parsial. Nah, setelah fungsi Ali kita peroleh, langkah berikutnya adalah menentukan respon keluaran sistem. Nah, pada domain frekuensi berlaku hubungan bahwa output sama dengan fungsi Ali dikalikan input. Nah, hasil perkalian ini kita uraikan menggunakan metode pecahan parsial agar lebih mudah dilakukan inverse Fourier. Setelah dilakukan inverse Fourier, diperoleh persamaan keluaran pada domain waktu. Nah, hasil yang di PPT ini yang bisa teman-teman lihat menunjukkan bahwa respon keluaran terdiri dari kombinasi beberapa fungsi eksponensial yang nilainya semakin berkurang terhadap waktu hingga hasilnya sistem menjadi stabil. Di sini ada MATLAB script yang akan dibacakan oleh orang di samping saya, yaitu Ahmad Farhatan. Untuk Ahmad Farhatan dipersilakan. Pada slide ini kami menggunakan MATLAB untuk memverifikasi perhitungan yang sudah diperoleh secara teoritis. Pertama, variabel S, itu ada TFS, didefinisikan sebagai variabel Laplace menggunakan perintah TF. Kemudian fungsi alih yang telah diperoleh dari hasil analisis dimasukkan ke dalam MATLAB. Selanjutnya,
digunakan perintah bot untuk menampilkan diagram bot sehingga kita dapat melihat karakteristik frekuensi sistem dari sisi penguatan dan fase. Setelah itu, sinyal input dimasukkan ke dalam bentuk transformasi Laplace yaitu 2/S ditambah 1. Sini. Kemudian output dihitung dengan mengalihkan fungsi Ali dan fungsi input sesuai konsep dasar sistem linear yaitu output sama dengan transfer function dibalikan input. Terakhir, digunakan perintah impuls untuk melihat respons sistem selama 5 detik sehingga hasil simulasi dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan teoritis. Selanjutnya, di sini ada hasil dari simulasi MATLAB, bisa kita perlihatkan di grafiknya langsung. Tadi ini yang skrip yang telah saya jelaskan dan ini adalah hasilnya. Pada slide ini tampilkan hasil simulasi MATLAB. Grafik sebelah kiri menunjukkan respon sistem terhadap masukan. Terlihat bahwa amplitudo meningkat terlebih dahulu mencapai puncak, kemudian menurun secara bertahap. Perilaku ini terjadi karena adanya proses penyimpanan dan pelepasan energi pada induktor dan kapasitor. Sedangkan grafik sebelah kanan merupakan diagram bot yang menunjukkan bahwa gain menurun ketika frekuensi meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa rangkaian bekerja sebagai low pass filter, yaitu melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Baik, kita kembali ke PPT. Nah, di sini ada simulasi Simulink. Jadi selain menggunakan MATLAB, kami juga melakukan simulasi menggunakan Simulink. Pada model ini digunakan block step sebagai sumber masukan. Sinyal kemudian diteruskan menuju blok transfer function yang mempresentasikan fungsi alih sistem. Output dari sistem diamati menggunakan blok scope. Keunggulan Simulink adalah memungkinkan simulasi dilakukan secara visual sehingga aliran sinyal dalam sistem lebih mudah dipahami. Sini ada parameter Simulink. Jadi pada slide ini ditunjukkan parameter yang dimasukkan ke dalam blok transfer function. Nilai numerator dan denominator diisi sesuai dengan fungsi alih. Sini parameter denominator kita isi dengan sesuai apa yang kita mau. Tujuan penggunaan parameter yang sama adalah agar hasil simulasi dapat digunakan untuk memvalidasi model teoritis yang telah dibuat. Jika hasil simulasi sesuai dengan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa model sistem yang digunakan sudah benar. Jadi yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita akan melihat grafik osiloskop di sini. Pada slide ini terlihat hasil keluaran sistem yang ditampilkan pada skop atau osiloskop Simulink. Grafik menunjukkan bahwa tegangan keluaran meningkat secara bertahap dan kemudian mendekati nilai konstan. Bentuk grafik ini menunjukkan bahwa sistem bersifat stabil dan tidak mendalami osilasi yang tidak terkendali. Hasil tersebut juga sesuai dengan analisis fungsi alih yang menunjukkan bahwa seluruh pol sistem berada pada sisi kiri bidang kompleks. Jadi kesimpulannya, pada tugas ini kami telah melakukan analisis rangkaian RLC menggunakan metode impedansi dan analisis node untuk memperoleh fungsi alih sistem. Fungsi alih tersebut kemudian digunakan untuk menentukan respons sistem pada domain frekuensi dan domain waktu menggunakan metode Fourier. Hasil perhitungan teoritis selanjutnya diverifikasi menggunakan MATLAB dan Simulink dan menunjukkan hasil yang sesuai. Berdasarkan hasil analisis simulasi rangkaian memiliki karakteristik low pass filter dan karena lebih mudah melewatkan frekuensi rendah dibandingkan frekuensi tinggi. Selain itu, sistem juga terbukti stabil karena seluruh pol berada pada nilai negatif. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami siap untuk lanjut ke protes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini ditampilkan model fisik sistem yang dianalisis. Sistem menggunakan motor DC yang terhubung dengan mekanisme rack dan pinion. Ketika motor berputar, pinion akan menggerakkan rack sehingga menghasilkan gerakan translasi pada gerbang.
Input sistem berupa tegangan armatur motor DC, sedangkan output sistem yang diamati adalah kecepatan gerbang. Untuk membangun model matematis digunakan beberapa parameter seperti hambatan armatur, induktasi armatur, konstanta motor, massa gerbang, jari-jari pinion, momen inersia motor, serta koefisien gesekan. Parameter-parameter ini diperlukan karena masing-masing memberikan pengaruh terhadap dinamika sistem secara keseluruhan. Karena sistem terdiri dari bagian mekanik yang saling terhubung, maka dilakukan penyederhanaan dalam bentuk parameter ekuivalen. Pertama, dihitung inersia ekuivalen menggunakan persamaan J ekuivalen sama dengan momen inersia motor ditambah massa gerbang dikalikan kuadrat jari-jari pinion. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa inersia ekuivalen sistem sebesar 0,02 kg meter kuadrat. Selanjutnya, dihitung gesekan ekuivalen dengan menjumlahkan gesekan poros motor dan kontribusi gesekan gerbang yang ditransformasikan ke poros motor. Diperoleh nilai gesekan ekuivalen sebesar 0,2 Nm/s. Penyederhanaan ini penting karena memungkinkan seluruh bagian mekanik dipresentasikan menjadi satu model yang lebih sederhana tanpa mengubah karakteristik dinamis sistem. Selanjutnya ada pemodelan domain elektrik. Pada bagian ini dilakukan pemodelan subsistem elektrik motor DC. Analisis dimulai menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Berdasarkan hukum tersebut, tegangan input sama dengan jumlah tegangan pada hambatan armatur, induktansi armatur, dan gaya gerak balik atau back electromotive force. Back EMF ini muncul akibat putaran motor dan nilainya sebanding dengan kecepatan sudut motor. Setelah seluruh persamaan disusun, dilakukan transformasi Laplace sehingga persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan aljabar. Keuntungan transformasi Laplace adalah mempermudah proses pembentukan fungsi alih sistem. Di sini transformasi Laplace menghasilkan FAS sama dengan LAS plus RA IA dikali IA S ditambah K omega S. Selanjutnya ada pemodelan domain mekanik. Setelah model elektrik diperoleh, langkah berikutnya adalah memodelkan bagian mekanik. Pemodelan dilakukan menggunakan hukum Newton untuk gerak rotasi. Prinsipnya menyatakan bahwa torsi motor yang dihasilkan harus mengatasi gerakan sistem dan menghasilkan percepatan sudut. Torsi motor sendiri sebanding dengan arus armatur yang mengalih pada motor. Setelah persamaan mekanik dituliskan dan dilakukan transformasi Laplace, diperoleh hubungan antara arus motor dan kecepatan sudut sistem. Persamaan ini nantinya akan digabungkan dengan model elektrik sehingga menghasilkan model sistem secara keseluruhan. Di sini transformasi Laplace itu persamaannya jadinya K IA S sama dengan J ekuivalen S ditambah B ekuivalen dikali dengan omega X. Selanjutnya ada transfer function. Pada slide ini ditunjukkan proses pembentukan fungsi alih sistem. Fungsi alih didefinisikan sebagai perbandingan antara output dan input sistem, yaitu kecepatan gerbang dibagi tegangan masukan. Dengan menggabungkan model elektrik dan mekanik yang telah diperoleh sebelumnya, didapatkan fungsi alih umum sistem. Kemudian, seluruh parameter numerik disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut. Setelah dilakukan penyederhanaan, diperoleh fungsi alih akhir yaitu GS sama dengan 0,5 per S kuadrat plus 14S plus 41. Dari bentuk ini dapat dilihat bahwa sistem merupakan sistem orde 2 karena memiliki pangkat tertinggi S kuadrat. Fungsi alih inilah yang menjadi dasar seluruh proses simulasi dan analisis selanjutnya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini ada analisis MATLAB. Nah, ini pada slide ini kita tampilkan ya simulasi menggunakan MATLAB seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada skripnya, di sini ada outputnya. Nah, habis itu grafik ini kita bisa menunjukkan bahwa respon sistem meningkat secara bertahap, bisa dilihat menuju nilai steady. Nah, di sini sudah steady tanpa menunjukkan overshoot ataupun osilasi.
Nah, karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem ini berada pada overdamp. Artinya sistem ini memang lambat dibanding sistem underdamp, namun memiliki keuntungan berupa kestabilan yang lebih baik dan gerakan yang lebih halus. Nah, dalam konteks PPT ini kita kan memakai pintu gerbang otomatis. Nah, itu overdamp itu dibutuhkan karena dapat mengurangi getaran dan meningkatkan keamanan operasi. Selanjutnya ada program MATLAB. Nah, program ini digunakan untuk melakukan simulasi. Nah, pertama-tama itu kita masukkan seluruh visi sistem ke dalam MATLAB yang bagian ini. Setelah itu fungsi ALI itu kita bentuk menggunakan parameter sehingga MATLAB dapat direpresentasikan sebagai model yang matematis. Nah, fungsi step dipilih karena sangat umum digunakan dengan analisis sistem kontrol untuk melihat karakteristik transient seperti rise time, setting time, overshoot, dan steady state respon. Nah, selanjutnya MATLAB ini kita menghasilkan grafik respon kecepatan gerbang terhadap waktu sehingga performa sistem dapat dievaluasi secara kuantitatif. Selanjutnya ada simulasi Simulink yang akan dijelaskan oleh Faratan. Baik, terima kasih sebelumnya, izin masuk. Jadi selain menggunakan MATLAB yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, simulasi juga dilakukan menggunakan Simulink. Pada Simulink, fungsi ALI yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam blok transfer function. Dari sini, input sistem diberikan menggunakan blok step, sedangkan output diamati menggunakan blok scope. Keunggulan Simulink adalah memberikan visualisasi aliran sinyal secara langsung sehingga memudahkan proses validasi model. Dari hasil scope terlihat bahwa bentuk respon yang diperoleh konsisten dengan hasil simulasi MATLAB, sehingga model yang dibuat dapat dianggap valid. Jadi kesimpulannya, sistem pintu gerbang otomatis berhasil dimodelkan menggunakan gabungan domain elektrik dan mekanik. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial menjadi fungsi ALI sehingga analisis menjadi lebih mudah dilakukan. Fungsi ALI akhir yang diperoleh adalah G S 0,5 dibagi S pangkat 2 tambah 14 second tambah 41 berdasarkan hasil simulasi MATLAB dan Simulink. Sistem menunjukkan karakteristik overdamp, tidak mengalami overshoot, dan bergerak secara stabil menuju kondisi tunak. Karakteristik ini sangat sesuai untuk aplikasi pintu gerbang otomatis karena menghasilkan pergerakan yang aman, halus, dan stabil. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai permodelan sistem gabungan elektrik dan mekanik pada pintu gerbang besar otomatis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugu gaga. Gugu gaga. Gugu.